Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam seri perkuliahan Manajemen Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang data mining secara sekilas sebagai kelanjutan dari topik sebelumnya, yaitu data warehouse. Jadi data mining di sini sebenarnya adalah bagaimana menggali informasi yang tersembunyi dari satu data yang biasanya cukup besar sehingga bisa dapatkan pengetahuan yang baru dari data tersebut. Filosofinya hampir mirip dengan penambangan di dunia real, di mana dengan penambangan itu diharapkan akan bisa didapatkan emas, perak, dan sebagainya. Sama dengan data mining di sini diharapkan dengan melakukan penambangan data yang dimiliki oleh korporasi yang biasanya sudah dalam jumlah yang cukup besar, kita akan bisa dapatkan informasi-informasi yang sangat berharga bagi perusahaan. Untuk menjelaskan data mining tadi, anggaplah kita punya beberapa terminologi yang kita bisa pakai. Yang pertama adalah data, ya, adalah fakta atau item. Biasanya kita anggaplah kita menggunakan dengan D, biasanya disimpan dalam database, ya. Kemudian pola atau pattern, ya, biasanya kita menyebutnya sebagai fact, ya. Kemudian atribut, ya, yang ada di dalam database tadi. Kemudian ada interestingness, kira-kira ketertarikannya akan di mana. Ini akan diwujudkan dalam sebuah function yang mengekspresikan antara E dan L, ya. Nah, dari sini kemudian kita akan membuat satu bentuk penugasan dalam data mining. Sebagai contoh tadi di ilustrasi ke depan adalah diberikan satu set dataset di database dengan D, kemudian ada fakta L dan interestingness dengan fungsi IDL, maka dengan ada thresholdnya adalah C, maka diminta untuk mencari E sebagai fungsi dari ID dan L serta dalam posisi threshold C secara efisien. Nah, biasanya hal itu bisa dijawab dengan yang dikenal sebagai knowledge discovery, di mana knowledge discovery ini tahapannya adalah dari data, kemudian kita seleksi, dari seleksi kemudian masuk ke target data, dari selanjutnya kita lakukan pre-processing, dari pre-processing kemudian kita lakukan transformasi dan kemudian dilakukan mining sampai akhirnya jadilah knowledge bagi korporasi. Beberapa dataset yang cukup besar yang bisa kita manfaatkan diantaranya adalah misalkan di government, data-data BPS, Dukcapil, dan sebagainya, data-data dari perusahaan besar seperti Walmart, AT&T, perusahaan kartu kredit, dan sebagainya. Kemudian data-data dari scientific seperti NASA, dan sebagainya, ini kita bisa manfaatkan untuk data mining. Beberapa penggunaan data mining diantaranya adalah deteksi kecurangan kartu kredit, penggunaan telepon genggam, dan sebagainya. Dari sisi marketing misalkan untuk target market, dari sisi astronomi, dari sisi biologi molekuler, dan sebagainya, ini semua bisa kita lakukan data mining untuk bisa menggali informasi yang berharga dari sana. Bagaimana data mining ini digunakan? Kita bisa melihat dari sisi yang pertama adalah identify the problem. Jadi kita bisa identifikasikan problemnya apa sih. Kemudian dari problemnya apa tadi kita bisa menggunakan teknik data mining apa sih yang pas untuk mentransformasikan data sehingga menjadi informasi. Kemudian setelah dapatkan informasi kita akan melakukan apa atas informasi itu. Jadi berdasarkan informasi ini kita melakukan apa untuk mensikapinya. Setelah itu baru kemudian kita ukur hasilnya seperti apa. Nah, dalam prosesnya maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah memahami domain persoalannya apa. Setelah dipahami domain persoalannya apa, kita membuat data set dengan memilih atribut-atribut menarik
atribut-atribut yang menarik untuk menjawab persoalan yang sudah kita definisikan tadi di depan. Kemudian kita lakukan data cleaning dan pre-processing, dan kemudian kita lakukan teknik data mining spesifik sesuai dengan algoritma yang kita harapkan, baru kemudian kita menginterpretasikan hasilnya. Dan bisa jadi mungkin kita akan kembali lagi ke poin nomor 2 di sini tadi, yaitu membuat data set kalau misalkan ternyata interpretasi hasilnya kurang memuaskan. Nah, untuk bisa memahami data mining ini, rasanya kita perlu memahami dulu juga data mining ini adalah perkembangan lebih lanjut dari intersection antara berbagai macam disiplin ilmu. Yang pertama adalah database, yang kedua adalah statistik, yang ketiga adalah machine learning atau artificial intelligence. Nah, data mining ini adalah irisan dari ketiga disiplin ilmu tadi, yaitu statistik, artificial intelligence atau machine learning, dan database management system. Ada beberapa task, ada beberapa tugas yang bisa dilakukan data mining, diantaranya adalah classification, regression, clustering, dependencies, dan summarization. Classification biasanya digunakan untuk memappingkan item ke dalam salah satu kelas yang sudah kita definisikan, sehingga kita akan bisa mengambil kesimpulan dari hal tersebut. Kemudian kalau regresi, kita bisa mempelajari fungsi yang memappingkan item tadi ke dalam real value yang ada dari data. Dan kemudian clustering, kita bisa mengidentifikasikan mana sih suatu item yang paling mendekati satu grup tertentu. Sementara dependencies and association, ya, kita bisa mengasosiasikan suatu data ke data lain yang berdekatannya. Dan selanjutnya adalah summarization, kita bisa mendeskripsikan data set terkait dengan apakah itu subset dari suatu dataset atau tidak. Demikian sekilas pengenalan tentang data mining. Informasi lebih jauh tentang data mining akan kita bahas tersendiri dalam sesi perkuliahan tentang data warehouse data mining. Terima kasih, semoga bermanfaat.